kakak-kakak, selamat pagi. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengar sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Kau atas penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, siap untuk menjalani hari ini Tuhan. Serta terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan sehingga kami dapat berjuang untuk mencapai tujuan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, bentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan di malam hari yang baru ini Tuhan menyediakan berkat yang kita perlukan. Berkat jasmani maupun berkat rohani, kiranya kita juga ingat apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 27-28. Saya bacakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kupercaya, hai orang yang kurang percaya. Ayat ini menunjukkan bahwa bunga di padang didandani Tuhan lebih indah dari Salomo. Tetapi kemudian firman Tuhan menambahkan bahwa orang percaya didandani Tuhan lebih dari bunga, yang keindahannya lebih dari pakaian yang dikenakan Salomo. Tentu ini bukan hal yang berlebihan atau hiperbola atau dilebih-lebihkan. Firman Tuhan sangat akurat bahwa Allah memelihara kita lebih dari Salomo. Kalau diperkarakan, apa alasannya? Alasannya karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau pada zaman Salomo, bait Allah berbentuk bangunan, rumah atau gedung. Tetapi di perjanjian baru, tubuh kita inilah bait Allah. Dan terlebih lagi, kita adalah anak-anak Allah. Dengan tubuh kita menjadi bait Allah, Allah pasti mendandani baitnya ini dengan pemeliharaan yang sempurna, pendandanan yang sempurna. Kita tidak boleh meragukan sama sekali, walaupun sering kita dibawa kepada situasi yang sulit seakan-akan Tuhan tidak memedulikan kita. Seakan-akan, tetapi sejatinya Allah memperhatikan kita. Allah membuat kita lebih indah dari bunga di padang. Kita dipelihara lebih dari bunga di padang, yang mana bunga di padang lebih indah dari pakaian Salomo. Kalau Tuhan memelihara kita begitu sempurna, mestinya tidak ada kekhawatiran di dalam diri kita. Tidak boleh ada sekecil apapun kekhawatiran. Kekhawatiran menjadi bahasa yang menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah yang hidup. Kekhawatiran adalah bahasa meragukan kehadiran Allah, kasih dan pemeliharaannya. Kalau Tuhan membawa kita pada situasi-situasi yang sulit, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita, kita harus tetap percaya bahwa Dia peduli terhadap kita. Alkitab katakan bahwa rambut kepala kita pun terhitung. Dalam teks aslinya, menurut tradisi Yahudi, kalimat rambut kepala kita terhitung itu berarti setiap lembar rambut kita ditandai oleh Allah. Maka, begitu pentingnya diri kita di mata Allah, sampai rambut kepala kita pun ditandai. Hal ini makin membuat kita harus yakin bahwa kita dipelihara, dijaga Tuhan dengan sempurna. Dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya, Tuhan menjagai kita. Bersyukur kita memiliki Allah Elohim, Yahweh yang setia dan memelihara kita. Mari kita memuliakan Allah dan menghormati Dia dengan hati yang mempercayai Dia. Dalam situasi-situasi yang sulit, dalam kondisi dan keadaan kita yang kritis dan krisis, kita memandang Tuhan dan selalu mengatakan, aku percaya kepadamu. Kita juga bisa belajar dari apa yang dilakukan Daud di kota Siklak. Ketika dia kehilangan harta, keluarga, bahkan hulu balangnya pun bersikap tidak setia kepada Daud. Tapi Daud tetap berkata, aku percaya kepadamu. Daud menguatkan percayaannya kepada Allah di situasi di mana tidak ada seorang pun yang ada di pihak dirinya.
hulu balang, dan orang-orang yang selama itu menyertai Daud mau melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud menguatkan percayaannya. Daud tidak tahu kemana dibawa lari keluarganya. Keluarga semua orang yang mengikut dia benar-benar dalam situasi yang kritis dan krisis. Situasi di mana tidak ada secercah cahaya pun, gelap gulita rasanya. Tetapi Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun Daud. Akhirnya, Daud dapat mengambil kembali seluruh harta dan keluarganya serta harta dan keluarga para pengikutnya. Mari kita memandang Tuhan dan benar-benar mempercayai Dia, Allah yang hidup dan menyertai kita. Mungkin saat ini ada masalah-masalah besar, masalah-masalah berat yang kita hadapi, yang mana kita tidak melihat secercah cahaya pun. Rasanya semua gelap gulita. Namun, ketahuilah bahwa Dia setia menyertai kita, dan Bapa tidak akan mengecewakan kita. Ketika di kiri, kanan, depan, belakang mengecewakan dan meninggalkan kita, pandanglah ke atas. Dia tidak akan mengecewakan dan meninggalkan kita. Itulah cara kita menghormati Dia dengan benar, yaitu dengan tetap mempercayainya dalam keadaan bagaimanapun. Sekian dari firman yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Dan juga sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Lancarkan dari awal pertengahan hingga akhir, sertai kami agar apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.